Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hotma Rizky Harahap dari kelas Ilmu Komputer 3 NIM 0701193188 semester 4 pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Saya akan menjelaskan materi input, masukan, dan keluaran atau yang biasa disebut dengan modul I/O. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu modul I/O, di mana modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Modul I/O juga merupakan suatu komponen dalam sistem komputer, di mana bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar, bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU, antar muka internal dengan komputer atau CPU dan memori utama, dan antar muka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Selanjutnya, berikut adalah model generic modul I/O. Di sini, address lines, data lines, dan control lines merupakan bus system, sedangkan modul I/O merupakan link ke periferal lain. Fungsi modul I/O. Di sini ada beberapa fungsi modul I/O, di antaranya 1. Sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. 2. Sebagai piranti di antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. 3. Kontrol dan pewaktuan, di mana fungsi kontrol dan pewaktuan atau control and timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. 4. Komunikasi CPU. Komunikasi antara CPU dan modul I/O meliputi command decoding, data, status reporting, dan address recognition. Bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil maka harus memiliki alamat yang unik. 5. Komunikasi perangkat eksternal. 6. Pembufferan data atau buffering. Buffering tujuan utama adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Laju transfer data dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpan. 7. Deteksi kesalahan. Bila perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal, informasi kesalahan pada periferal printer, seperti kertas tergulung, tinta habis, dan kertas habis. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini merupakan gambar dari fungsi modul I/O. Selanjutnya, struktur modul I/O. Dalam antarmuka modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu 1. Saluran data atau data bus adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. 2. Saluran data atau address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU, juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. 3. Saluran kontrol atau control bus yang dipakai untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Agar teman-teman bisa memahami dengan jelas, di bawah ini merupakan blok diagram struktur modul I/O. Selanjutnya, operasi modul I/O. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul I/O juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Dan untuk I/O terprogram, dengan I/O terprogram, suatu data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O pada CPU secara langsung dengan melakukan 1. Pemindahan data, 2. Pengiriman perintah baca maupun tulis, 3. Monitoring perangkat. Terakhir, interrupt driven I/O.
Dengan interrupt driven I/O, proses yang dilakukan tidak membuang-buang waktu. Rincian prosesnya, CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, maka ia akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Sekian penjelasan saya mengenai input, masukan, dan keluaran atau modul I/O. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.